yaitu PSAK 16. PSAK 16 yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 16 yang direvisi tahun 2011 yang terdiri dari paragraf 1 sampai dengan 83. Seluruh paragraf dalam PSAK ini memiliki kekuatan mengatur yang sama. PSAK ini bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi aset tetap, agar pengguna laporan keuangan dapat memahami informasi mengenai investasi entitas di aset tetap dan perubahan dalam investasi tersebut. Isu utama dalam akuntansi aset tetap adalah pengakuan aset, penentuan jumlah tercatat, pembebanan penyusutan, dan rugi penurunan nilainya. Baiklah, adapun istilah yang dipakai dalam PSAK 16 ini, yang pertama adalah aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif. Yang kedua, aset tetap juga diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Yang kedua yaitu biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi, atau jika dapat diterapkan jumlah yang diatribusikan ke aset pada saat pertama kali diakui sesuai dengan persyaratan tertentu dalam PSAK ini. Misalnya PSAK 53 yang direvisi tahun 2010 dan pembayaran berbasis saham. Dan yang selanjutnya yaitu jumlah tercatat. Jumlah tercatat adalah jumlah suatu aset yang diakui setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. Yang selanjutnya jumlah terpulihkan, yaitu adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya. Yang selanjutnya jumlah tersusutkan adalah biaya perolehan aset atau jumlah lain yang merupakan pengganti biaya perolehan dikurangi dengan nilai residunya. Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset antara pihak-pihak yang berkeinginan. Selanjutnya, aset tetap dapat diperoleh untuk alasan keamanan atau lingkungan. Perolehan aset tetap semacam itu, walaupun tidak secara langsung meningkatkan manfaat ekonomi masa depan dari suatu aset tetap yang ada, mungkin diperlukan bagi entitas untuk memperoleh manfaat ekonomi masa depan dari aset lain yang terkait. Biaya-biaya setelah perolehan awal. Sesuai dengan prinsip pengakuan, entitas tidak boleh mengakui biaya perawatan sehari-hari aset tetap sebagai bagian dari aset bersangkutan. Biaya-biaya ini diakui dalam laba rugi saat terjadinya. Biaya perawatan sehari-hari terutama terdiri atas biaya tenaga kerja dan biaya pengakuan. Biaya perolehan aset tetap harus diakui sebagai aset jika dan hanya jika a. Kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut, dan b. Jika perolehan aset dapat diukur secara handal. Suku cadang dan peralatan pemeliharaan (service equipment) biasanya dicatat sebagai persediaan dan diakui dalam laba rugi pada saat dikonsumsi. Pernyataan ini tidak menentukan unit ukuran dalam pengakuan suatu aset tetap. Entitas harus mengevaluasi berdasarkan prinsip pengakuan ini terhadap semua biaya perolehan aset tetap. Pada saat terjadinya, biaya-biaya tersebut yaitu elemen biaya perolehan paragraf ke-16. Biaya perolehan aset tetap meliputi harga perolehannya, setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung, estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap, dan restorasi lokasi aset tetap. Selanjutnya paragraf ke-17, yaitu contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah biaya imbalan kerja, biaya penyiapan lahan untuk pabrik, biaya penanganan dan penyerahan awal, dan biaya instalasi dan perakitan, biaya pengujian aset, dan fee profesional. Selanjutnya, paragraf ke-18, entitas menerapkan PSAK 14 persediaan terhadap biaya yang terkait dengan kewajiban untuk membongkar, memindahkan, dan merestorasi lokasi aset yang terjadi dalam suatu periode tertentu sebagai akibat dari pemakaian aset tersebut untuk menghasilkan persediaan selama periode tersebut. Selanjutnya, paragraf ke-19, yaitu contoh biaya-biaya yang bukan merupakan biaya perolehan aset tetap adalah biaya pembukaan fasilitas baru, biaya pengenalan produk baru, atau termasuk biaya iklan dan aktivitas promosi, dan biaya penyelenggaraan bisnis di lokasi baru atau kelompok pelanggan baru,
atau termasuk biaya pelatihan staf, dan biaya administrasi dan biaya overhead umum lainnya. Selanjutnya paragraf ke-20, pengakuan biaya dalam jumlah tercatat suatu aset tetap dihentikan ketika aset tersebut berada pada lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan instansi manajemen. Selanjutnya, paragraf ke-21. Sebagian kegiatan terjadi sehubungan dengan pembangunan atau pengembangan suatu aset tetap, tetapi tidak dimaksudkan untuk membawa aset tersebut ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan intensi manajemen. Yang selanjutnya yaitu pengukuran biaya perolehan. Biaya perolehan aset tetap adalah setara dengan nilai tunai yang diakui pada saat terjadinya jika pembayaran suatu aset ditangguhkan hingga melampaui jangka waktu kredit normal. Perbedaan antara nilai tunai dengan pembayaran total diakui sebagai beban bunga selama periode kredit kecuali dikapitalisasi sesuai dengan PSAK 26 atau biaya pinjaman. Satu atau lebih aset tetap mungkin diperoleh dalam pertukaran aset non-moneter atau kombinasi aset moneter dan non-moneter. Pembahasan berikut mengacu pada pertukaran satu aset non-moneter dengan aset non-moneter lainnya. Tetapi hal ini juga berlaku untuk semua pertukaran yang dijelaskan dengan kalimat sebelumnya. Biaya perolehan dari suatu aset tetap diukur pada nilai wajar, kecuali transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial atau nilai wajar dari aset yang diterima dan diserahkan tidak dapat diukur secara andal. Aset yang diperoleh diukur dengan cara seperti di atas, bahkan jika entitas tidak dapat dengan segera menghentikan pengakuan aset yang diserahkan, dan jika aset yang diperoleh tidak dapat diukur dengan nilai wajar, maka biaya perolehannya diukur dengan jumlah tercatat dari aset yang diserahkan. Yang selanjutnya, entitas menentukan apakah suatu transaksi di pertukaran memiliki substansi komersial atau tidak, dengan mempertimbangkan sejauh mana arus kas masa depan diharapkan dapat berubah sebagai akibat dari transaksi tersebut. Suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial jika konfigurasi atau contohnya seperti resiko, waktu, dan jumlah. Arus kas atas aset yang diterima berbeda dari konfigurasi dari aset yang diserahkan, atau nilai spesifik entitas dari bagian operasi entitas yang dipengaruhi oleh perubahan transaksi sebagai akibat dari pertukaran. Dan hal ini bertujuan untuk menentukan apakah transaksi pertukaran memiliki substansi komersial, nilai spesifik entitas dari bagian operasi entitas yang dipengaruhi oleh transaksi yang mencerminkan arus kas setelah pajak. Hasil analisis ini dapat menjadi jelas tanpa entitas melakukan perhitungan yang rinci. Yang selanjutnya nilai wajar, yang mana dapat diukur secara andal, meskipun tidak ada transaksi pasar yang sejenis, seperti variabilitas, rentang waktu estimasi nilai wajar yang masuk akal atau wajar untuk aset tersebut tidak signifikan. Yang selanjutnya probabilitas dari berbagai estimasi dalam rentang tersebut dapat dinilai secara rasional dan digunakan dalam mengestimasi nilai wajar. Selanjutnya biaya perolehan aset tetap yang dicatat oleh leasing dalam sewa pembiayaan ditentukan sesuai dengan PSAK 30 atau sewa. Yang selanjutnya jumlah tercatat aset tetap dapat dikurangi dengan hibah pemerintah sesuai dengan PSAK 61 atau dapat disebut dengan akuntansi hibah pemerintah dan pengungkapan bantuan pemerintah. Pengukuran setelah pengakuan awal. 29. Entitas memilih model biaya dalam paragraf 30 atau model revaluasi dalam paragraf 31 sebagai kebijakan akuntansinya dan menetapkan kebijakan tersebut terhadap seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama. Untuk model biaya nomor 30, setelah diakui sebagai aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Untuk model revaluasi 31, setelah diakui sebagai aset tetap yang nilai wajarnya dapat diukur secara andal harus dicatat pada jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar yang tanggal revaluasi kurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi. Revaluasi harus dilakukan dengan keteraturan yang cukup reguler untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda.
secara material dari jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada akhir periode pelaporan. Untuk 34, frekuensi revaluasi tergantung perubahan nilai wajar dari suatu aset tetap yang direvaluasi. Jika nilai wajar dari aset yang direvaluasi berbeda secara material dari jumlah yang tercatat, maka revaluasi lanjutan perlu dilakukan. Beberapa aset tetap mengalami perubahan nilai wajar secara signifikan dan fluktuatif, sehingga perlu direvaluasi secara tahunan. Revaluasi tahunan seperti itu tidak perlu dilakukan apabila perubahan nilai wajar tidak signifikan. Namun demikian, aset tersebut mungkin perlu direvaluasi setiap 3 tahun atau 5 tahun sekali. 35. Ketika suatu aset tetap direvaluasi, maka jumlah tercatat dari aset tetap tersebut disesuaikan pada jumlah revaluasinya. Pada tanggal revaluasi, aset diperlakukan dengan salah satu cara berikut ini. Yang pertama, jumlah tercatat bruto disesuaikan secara konsisten dengan revaluasi jumlah tercatat aset. Sebagai contoh, jumlah tercatat bruto dapat disajikan kembali dengan mengacu pada data pasar yang dapat diobservasi atau dapat disajikan kembali secara proporsional terhadap perubahan jumlah tercatat. Akumulasi penyusutan pada tanggal revaluasi disesuaikan untuk menyamakan perbedaan antara jumlah tercatat bruto dan jumlah tercatat aset setelah memperhitungkan akumulasi rugi penurunan nilai. Cara yang kedua, akumulasi penyusutan dieliminasi terhadap jumlah tercatat bruto aset. Jumlah penyesuaian akumulasi penyusutan tersebut membentuk bagian kenaikan atau penurunan dalam jumlah tercatat yang ditentukan sesuai dengan paragraf 39 dan 40. Untuk nomor 36, jika suatu aset tetap direvaluasi, maka seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama harus direvaluasi. Bagian 37, suatu kelompok aset tetap adalah pengelompokan aset yang memiliki sifat dan kegunaan yang serupa dalam operasi nomor entitas. Nomor 38, aset-aset dalam suatu kelompok aset tetap itu harus direvaluasi secara bersamaan untuk menghindari revaluasi aset secara selektif dan bercampurnya biaya perolehan serta nilai lainnya pada saat yang berbeda-beda. Namun, suatu kelompok aset dapat direvaluasi secara bergantian atau rolling basis sepanjang revaluasi dari kelompok aset tersebut dapat diselesaikan secara lengkap dalam waktu yang singkat dan sepanjang revaluasi dimutakhirkan. Nomor 39, jika jumlah tercatat aset meningkat akibat revaluasi tersebut, maka kenaikan tersebut akan diakui dalam pendapatan komprehensif lain dan juga terakumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi. Namun, kenaikan tersebut juga harus diakui dalam laba rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai aset akibat revaluasi yang pernah diakui sebelumnya di dalam laba rugi. Lanjut ke 40, jika jumlah tercatat aset itu turun akibat revaluasi juga, maka penurunan tersebut diakui di dalam laba rugi. Namun, penurunan nilai tersebut penurunan nilai yang tercatat itu juga diakui dalam pendapatan komprehensif lain selama penurunan tersebut tidak melebihi saldo kredit surplus untuk aset tersebut. Penurunan nilai yang diakui dalam pendapatan komprehensif lainnya itu mengurangi akumulasi dalam ekuitas di bagian surplus revaluasi. Yang ke-41 itu surplus revaluasi aset tetap yang telah disajikan dalam ekuitas dapat dipindahkan langsung ke saldo laba pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya. Hal ini meliputi pemindahan sekaligus surplus revaluasi pada saat penghentian atau pelepasan aset tersebut. Namun, sebagian surplus revaluasi dapat dipindahkan sejalan dengan penggunaan aset oleh entitas. Dalam hal ini, surplus revaluasi yang dipindahkan ke saldo laba adalah sebesar perbedaan antara jumlah penyusutan yang berdasarkan nilai revaluasi aset tersebut dengan jumlah penyusutan berdasarkan biaya perolehan aset tersebut. Pemindahan surplus revaluasi ke saldo laba itu tidak dilakukan melalui laba rugi. Yang ke-42, dampak atas pajak penghasilan jika ada yang dihasilkan dari revaluasi aset tetap diakui dan diungkapkan sesuai dengan PSAK 46 mengenai pajak penghasilan. Baiklah, kita akan lanjut ke penyusutan. Yang ke-43, setiap bagian dari aset tetap yang memiliki biaya perolehan cukup signifikan terhadap total biaya perolehan seluruh aset itu harus disusunkan secara terpisah. Lanjut ke yang nomor 44,
entitas mengalokasikan jumlah pengakuan awal aset pada bagian aset yang tetap yang signifikan dan menyusunkannya secara terpisah untuk setiap bagian. Misalnya, untuk menyusunkan secara terpisah antara badan pesawat dengan mesin pesawat, baik yang dimiliki sendiri atau yang dari sewaan pembiayaan. Sama juga halnya jika entitas memperoleh aset tetap yang disewakan dalam sewa operasi, maka entitas sebagai lessor mungkin akan lebih tepat untuk menyusunkan secara terpisah jumlah yang terrefleksikan dalam biaya perolehan aset tersebut yang dapat diatribusikan langsung kepada ketentuan sewa, baik yang menguntungkan atau tidak. Itu relatif terhadap ketentuan pasar. Yang keempat, 5. Bagian yang signifikan dari aset tetap mungkin memiliki umur manfaat dan metode penyusutan yang sama dengan umur manfaat dan metode penyusutan bagian signifikan lainnya dari aset tersebut. Bagian-bagian tersebut dapat dikelompokkan menjadi satu ke dalam beban penyusutan. Lanjut ke 46. Sepanjang entitas menyusutkan secara terpisah beberapa bagian dari aset tetap, maka entitas juga menyusutkan secara terpisah bagian yang tersisa. Bagian yang tersisa tersebut terdiri atas bagian yang tidak signifikan secara individual. Jika entitas memiliki ekspektasi bervariasi untuk bagian tersebut, maka teknik penaksiran tertentu diperlukan untuk menentukan penyusutan bagian yang tersisa sehingga mampu mencerminkan pola penggunaan dan atau umur manfaat dari bagian tersebut. Lanjut ke 47, entitas dapat juga memilih untuk menyusutkan secara terpisah bagian dari aset yang biaya perolehannya tidak signifikan terhadap total biaya perolehan aset tersebut. Yang ke-48, biaya penyusutan untuk setiap periode harus diakui dalam laba rugi kecuali jika beban tersebut dimasukkan ke dalam jumlah tercatat aset lainnya. Yang ke-49, biaya penyusutan untuk setiap periode biasanya diakui dalam laba rugi. Namun, manfaat ekonomi di masa depan dari suatu aset adalah untuk menghasilkan aset lainnya. Dalam hal ini, biaya penyusutan merupakan bagian dari biaya perolehan aset lainnya dan dimasukkan ke dalam jumlah tercatatnya. Misalnya, penyusutan pabrik dan penyusutan peralatan dimasukkan ke dalam biaya konversi dari persediaan. Itu bisa dilihat di PSAK 14 mengenai persediaan. Sama juga halnya penyusutan aset tetap untuk aktivitas pengembangan mungkin dimasukkan ke dalam biaya perolehan aset yang tak berwujud. Jumlah tersusutkan dan periode penyusutan. 51. Nilai residu dan umur manfaat setiap aset tetap direview minimum setiap akhir tahun buku. Dan apabila ternyata hasil review berbeda dengan estimasi sebelumnya, maka perbedaan tersebut diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi sesuai dengan PSAK 25. Kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan. 52. Penyusutan diakui walaupun nilai wajar aset melebihi jumlah tercatatnya, sepanjang nilai residu aset tidak melebihi jumlah tercatatnya. Perbaikan dan pemeliharaan aset tidak meniadakan keharusan untuk menyusutkan aset. 53. Jumlah tersusutkan suatu aset ditentukan setelah mengurangi nilai residualnya. Dalam praktiknya, nilai residu aset terkadang tidak signifikan sehingga tidak material dalam penghitungan jumlah tersusutkan. 54. Nilai residu aset dapat meningkat ke suatu jumlah yang setara atau lebih besar dari jumlah tercatatnya. Jika hal tersebut terjadi, maka beban penyusutan aset tersebut adalah 0, hingga nilai residu selanjutnya berkurang menjadi lebih rendah dari jumlah tercatatnya. Penyusutan aset dihentikan lebih awal ketika aset tersebut diklasifikasikan sebagai aset dimiliki untuk dijual, atau aset tersebut termasuk dalam kelompok aset lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual. Sesuai dengan PSAK 58 revisi 2009, aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual dan operasi yang dihentikan dan pada saat aset tersebut dilepaskan. Oleh sebab itu, depresiasi tidak dihentikan pengakuannya ketika aset tidak digunakan atau dihentikan penggunaannya kecuali telah habis disusutkan. Namun, apabila metode penyusutan yang digunakan adalah usage method seperti unit of production method, maka beban penyusutan menjadi 0 ketika tidak ada produksi. 56. Manfaat ekonomi masa depan melekat pada aset yang dikonsumsi oleh entitas, terutama melalui penggunaan aset itu sendiri.
Namun, beberapa faktor lain seperti keusangan teknis, keusangan komersial, dan keausan selama aset tersebut tidak terpakai sering mengakibatkan menurunnya manfaat ekonomi yang dapat diperoleh dari aset tersebut. Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, seluruh faktor berikut ini diperhitungkan dalam menentukan umur manfaat dari setiap aset. A. Perkiraan daya pakai. Daya pakai dinilai dengan merujuk pada ekspektasi kapasitas atau output fisik dari aset. B. Perkiraan tingkat keausan fisik yang bergantung pada faktor pengoperasian aset tersebut seperti jumlah penggiliran penggunaan aset dan program perbaikan dan pemeliharaannya serta perawatan dan pemeliharaan ketika aset tidak digunakan. C. Keusangan teknis. 58 tanah dan bangunan merupakan aset yang dapat dipisahkan dan harus dicatat terpisah meskipun keduanya diperoleh sekaligus. Pada umumnya tanah memiliki umur manfaat tidak terbatas sehingga tidak disusutkan. Kecuali entitas meyakini umur manfaat tanah terbatas, misalnya tanah yang ditambang atau tanah digunakan untuk tempat pembuangan akhir. Bangunan memiliki unsur manfaat terbatas sehingga merupakan aset yang disusutkan. Peningkatan nilai tanah dengan bangunan di atasnya tidak mempengaruhi penentuan jumlah yang dapat disusutkan dari bangunan tersebut. 59. Jika biaya perolehan tanah yang di dalamnya termasuk biaya untuk membongkar, memindahkan dan memugar, dan manfaat yang diperoleh dari pembongkaran, pemindahan, dan pemugaran tersebut terbatas, maka biaya tersebut harus disusutkan selama periode manfaat yang diperolehnya. Dalam beberapa kasus, tanah itu sendiri memiliki umur manfaat yang terbatas. Dalam hal ini disusutkan dengan cara yang mencerminkan manfaat yang diperoleh dari tanah tersebut. Metode penyusutan. Berbagai metode penyusutan dapat digunakan untuk mengalokasikan jumlah yang disusutkan secara sistematis dari suatu aset selama umur manfaatnya. Metode tersebut antara lain metode garis lurus atau straight line method, metode saldo menurun atau diminishing balance method, dan metode jumlah unit atau sum of the unit method. Metode garis lurus menghasilkan pembebanan yang tetap selama umur manfaat aset jika nilai residunya tidak berubah. Metode saldo menurun menghasilkan pembebanan yang menurun selama umur manfaat aset. Metode jumlah unit menghasilkan pembebanan berdasarkan pada pengenaan atau output yang diharapkan dari suatu aset. Metode penyusutan aset dipilih berdasarkan ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomi masa depan dari aset yang diterapkan secara konsisten dari periode ke periode. Penghentian pengakuan. Paragraf 66. Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat yang pertama dilepas, yang kedua ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Paragraf 67, keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap dimasukkan dalam laba rugi pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya, kecuali PSAK 30. Sewa mengharuskan perlakuan yang berbeda dalam hal transaksi jual dan sewa balik. Keuntungan tidak boleh diklasifikasikan sebagai pendapatan. Paragraf 68, entitas yang aktivitas normal rutinnya adalah menjual aset sebelumnya disewakan, maka entitas mentransfer aset tetap tersebut menjadi persediaan sesuai nilai tercatat. Ketika aset tidak lagi disewakan dan menjadi aset yang dimiliki untuk dijual, imbalan dari penjualan aset tersebut diakui sebagai pendapatan sesuai dengan PSAK 23, pendapatan. PSAK nomor 58, aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual dan operasi yang dihentikan tidak diterapkan ketika aset yang dimiliki untuk dijual dalam keadaan bisnis normal dipindahkan ke persediaan. Paragraf 69, pelepasan aset tetap dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dijual, disewakan berdasarkan sewa pembiayaan, atau disumbangkan. Dalam menentukan tanggal pelepasan aset, entitas menerapkan kriteria dalam PSAK 23, pendapatan untuk mengakui pendapatan yang menjual barang. PSAK 30, sewa diterapkan untuk pelepasan melalui penjualan dan sewa balik. Paragraf 70, jika berdasarkan prinsip pengakuan dalam paragraf 7, suatu entitas mengakui biaya perolehan dari penggantian di sebagian aset tetap dalam jumlah tercatat aset tersebut, maka selanjutnya entitas tersebut menghentikan pengakuan jumlah tercatat dari bagian yang digantikan tanpa menghentikan apakah biaya yang bagian yang digantikan telah disusutkan secara terpisah. Jika hal ini tidak praktis lagi bagi entitas untuk menentukan jumlah tercatat dari bagian yang digantikan, entitas dapat menggunakan biaya perolehan dari penggantian tersebut sebagai indikasi biaya perolehan dari bagian yang digantikan pada saat diperoleh atau dikonstruksi. Paragraf 71, keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan suatu aset tetap ditentukan sebesar pendapatan antara jumlah hasil pelepasan neto, jika ada, dan jumlah tercatat dari aset tersebut.
Paragraf 72, piutang atas pelepasan aset tetap diakui pada saat awal sebesar nilai wajarnya. Jika pembayaran untuk hal tersebut ditangguhkan, perhitungan yang akan diterima diakui pada saat awal sebesar nilai tunainya. Perbedaan antara jumlah nominal piutang dan nilai tunainya diakui sebagai pendapatan bunga sesuai dengan PSAK 23, pendapatan yang mencerminkan imbalan efektif atas piutang. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengungkapan. Laporan keuangan mengungkapkan untuk setiap kelompok aset tetap. Yang pertama, dasar pengukuran yang digunakan dalam menentukan jumlah tercatat bruto, metode penyusutan yang digunakan, umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan dijumlahkan dengan akumulasi rugi atau penurunan nilai pada awal dan akhir periode, dan rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan. Aset diklasifikasi sebagai tersedia untuk dijual atau termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual sesuai dengan PSAK 58. Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual dan operasi yang dihentikan dan pelepasan lainnya. Perolehan melalui kombinasi bisnis, peningkatan atau penurunan akibat dari revaluasi sesuai paragraf 31, 39, dan 40, serta dari rugi penurunan nilai yang diakuin atau di jurnal balik dalam pendapatan komprehensif lain sesuai dengan PSAK nomor 48, penurunan nilai aset. Rugi penurunan nilai yang diakui dalam raba rugi sesuai dengan PSAK 48, pembalikan rugi penurunan nilai yang di jurnal balik dalam laba rugi sesuai dengan PSAK 48, penyusutan, selisih nilai tukar neto yang timbul dalam penjabaran laporan keuangan dari mata uang fungsional menjadi mata uang pelaporan yang berbeda, termasuk penjabaran dari kegiatan usaha luar negeri menjadi mata uang pelaporan dari entitas. Yang ke-74, laporan keuangan juga mengungkapkan yang pertama keberadaan dan jumlah restriksi atas hak milik dan aset tetap yang dijaminkan untuk liabilitas. Yang kedua, jumlah pengeluaran yang diakui dalam jumlah tercatat aset tetap yang sedang dalam konstruksi. Yang ketiga, jumlah komitmen kontraktual dalam perolehan aset tetap dan jumlah kompensasi dari pihak ketiga untuk aset tetap yang mengalami penurunan nilai, hilang atau dihentikan, yang dimasukkan dalam laba rugi jika tidak diungkapkan secara terpisah pada pendapatan komprehensif lain. Yang ke-75, pemilihan metode penyusutan dan estimasi umur manfaat aset adalah hal-hal yang memerlukan pertimbangan. Oleh karena itu, pengungkapan metode yang digunakan dan estimasi umur manfaat atau tarif penyusutan memberikan informasi bagi pengguna laporan keuangan dalam mengkaji kebijakan yang dipilih manajemen dan memungkinkan perbandingan dengan entitas lain. Untuk alasan yang serupa juga perlu diungkapkan yang pertama penyusutan, apakah diakui dalam laba rugi atau diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset lain selama suatu periode, dan akumulasi penyusutan pada akhir periode. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai PSAK 16 tentang aset tetap. Mohon maaf jika ada salah kata, dan terima kasih sudah menyaksikan video ini. Selamat siang.